Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabil Syaidan Aska dari Fakultas SITHR dengan NIM 1982508. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan penelitian potensi limbah cair industri tahu sebagai substrat dalam produksi biogas melalui proses fermentasi anaerob. Pada percobaan kali ini, kami melakukannya dengan menggunakan limbah tahu dari pabrik tahu Beben di Jatinangor. Kemudian, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai percobaan kami memiliki daftar isi. Yang pertama, latar belakang, kemudian rumusan masalah dan juga tujuan penelitian, kemudian metode penelitian, dasar teori, percobaan, hasil penelitian, kesimpulan, dan juga saran. Dalam menjalankan percobaan ini, kami memiliki latar belakang, yaitu ketergantungan pada energi fosil, yang dimana energi fosil ini semakin menipis, sehingga kita membutuhkan energi untuk menggantikannya dan juga membutuhkan energi alternatif. Kemudian, pembusukan limbah organik itu bisa menghasilkan emisi gas rumah kaca yaitu CH4 dan juga CO2. Dalam hal ini, limbah tahu, apalagi limbah cair tahu, itu bisa menghasilkan emisi gas tersebut. Kemudian industri tahu di Indonesia ini yang kurang lebih berjumlah 84.000 unit menghasilkan 20 juta meter kubik limbah cair per tahun. Di mana kembali lagi, berarti limbah yang dihasilkan ini sangatlah banyak. Kemudian, limbah cair tahu itu mengandung bahan organik tinggi, yaitu BOD ataupun COD, yang dapat mencemari lingkungan, namun berpotensi menjadi biogas melalui fermentasi anaerob. Kemudian, solusinya ini adalah dengan mentransformasikan limbah tersebut menjadi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Kemudian, rumusan masalah dan juga tujuan dari penelitian. Rumusan masalah. Bagaimanakah efisiensi konversi volume limbah cair tahu menjadi biogas pada skala kecil? Kemudian bagaimana perbandingan energi yang dihasilkan biogas terhadap gas alam LPG pada volume gas yang sama? Dan kemudian, bagaimana mekanisme pembuatan biogas melalui fermentasi anaerob? Dengan tujuan penelitian, 1. Menganalisis potensi pencemaran limbah cair tahu. 2. Menguji efektivitas produksi biogas dari substrat limbah cair tahu. Dasar teorinya adalah limbah cair tahu. Limbah cair tahu adalah sisa perendaman, pencucian, atau perebusan kedelai yang mengandung banyak senyawa organik. Limbah tahu itu terdiri dari dua jenis, yaitu limbah cair dan juga limbah padat, di mana limbah cair merupakan bagian terbesar dari limbah tahu dengan perbandingan 7:1 dengan limbah padatnya. Limbah cair tahu berpotensi untuk mencemari lingkungan, menurut Ridwan pada tahun 2016. Sisa proses yang kaya protein, lemak, dan juga karbohidrat memiliki nilai BOD ataupun COD yang tinggi. Biogas. Biogas adalah produk akhir pencernaan ataupun degradasi anaerobik bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerobik dalam lingkungan bebas oksigen ataupun bebas dari udara. Adapun komposisi dari biogas ini adalah terdapat metana ataupun CH4 berkisar antara 54% sampai 80% sebagai bahan bakar utama dari biogas itu sendiri. Kemudian ada karbon dioksida dengan persentase 20% sampai 45%. Kemudian dengan nilai kalor 4.800 hingga 6.700 kilokalori per meter kubik. Setelah kita menentukan dasar teori, kami juga memiliki metodologi penelitian, di mana kita membagi menjadi data primer dan juga data sekunder, di mana data primer didapatkan dari eksperimen dan juga observasi, sedangkan data sekunder didapatkan dari studi pustaka dengan rentang waktu November hingga Desember 2025. Adapun pada eksperimen, alat utama yang kami gunakan adalah galon sebesar 15 liter sebagai reaktor anaerob, kemudian galon 5 liter sebagai penampung tekanan, dan juga selang serta water trap untuk indikator aliran gas. Dan bahan yang digunakan ialah limbah cair tahu yang kami gunakan yaitu sejumlah 3 liter dengan air dan juga starter EM4-nya. Starter EM4 akan dilarutkan dengan air dengan perbandingan tertentu. Kemudian prosedur eksperimen. Yang pertama, persiapan. Merakit reaktor kedap udara menggunakan selang dan juga lem tembak, dan pada reaktor tersebut harus dipastikan betul-betul tidak ada udara yang masuk sehingga fermentasi anaerob dapat terjadi. Kemudian pengisian. Memasukkan 3 liter limbah cair tahu dan juga starter mikroba EM4 ke dalam reaktor. Kemudian penyegelan. Memastikan sistem airtight agar bakteri anaerob bekerja optimal. Kemudian fermentasi, yaitu proses inkubasi selama 7 hari atau lebih. Dan juga yang terakhir monitoring, mengukur volume air yang terdorong oleh gas ke wadah dan juga pada wadah penampung water drop. Kemudian kami memiliki model 2 dimensi dari
reaktornya dengan bisa dilihat ada 3 instalasi utama yaitu reaktor, penampung gas, dan juga penampung air yang dihubungkan melalui selang penghubung. Pada reaktor disimpan EM4 dan juga limbah cair tahu yang kemudian dia akan menghasilkan gas seiring berjalannya waktu, dan gas tersebut akan melalui selang penghubung pada reaktor yang menghubungkan kepada penampung gasnya itu sendiri. Kemudian gas yang dihasilkan, biogas ini akan mendorong air yang berada di penampung gas, kemudian air akan berjalan keluar melalui selang penghubung ke penampung air. Sehingga kita bisa mengetahui seberapa banyak gas yang masuk ke dalam penampung gas dari air yang terdorong ke penampung air. Kemudian hasil yang kami dapatkan pada hari pertama itu pertambahan volume airnya masih nol. Kemudian pada hari kedua 539 mili didapatkan, dan hari ketiga sampai hari ke-6 tidak ada pertambahan, dan pada hari ke-7 didapatkan 247 mili untuk biogas. Sehingga total biogas yang dihasilkan adalah 786 mili. Mengapa bisa demikian? Mengapa pada hari pertama pada 0 dan hari kedua menghasilkan biogas, hari ketiga, keempat, kelima, keenam tidak, dan kemudian hari ketujuh? Ternyata ada alasannya yang akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Kemudian untuk grafik seperti ini bisa dilihat pada hari 1 menuju hari kedua terdapat kenaikan yang sangat signifikan. Kemudian pada hari 3 sampai ke-6 itu tidak ada perubahan yang terjadi, dan pada hari ke-7 kembali menghasilkan biogas. Ada 2 faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, sistem instalasi reaktor. Yang pertama, akumulasi tekanan. Gas yang terbentuk di dalam galon ataupun reaktor itu tuh perlu mencapai tekanan tertentu gitu, yang cukup kuat untuk mendorong air keluar melalui selang menuju wadah selanjutnya, itu wadah penampung. Kemudian, kejadian di hari kedua dan hari ketujuh itu diduga pada hari-hari tersebut volume gas yang terkumpul itu sudah cukup sehingga tekanan dalam reaktor mampu melampaui hambatan air yang ada di selang. Kemudian tercatat sebagai pertambahan volume air, di mana air akan bergeser, dan diduga pada hari kedua dan ketujuh tekanan sudah cukup. Kemudian faktor kedua adalah adaptasi mikroorganisme, di mana pada mikroorganisme ini terdapat fluktuasi fermentasi. Pada hari-hari tertentu bakteri mungkin sedang dalam fase pertumbuhan ataupun perombakan senyawa organik, sehingga perubahannya akan mengalami perubahan yang fluktuatif, bisa memproduksi cukup tinggi ataupun rendah. Kemudian diduga hal itu terjadi seperti itu, dan bakteri mungkin sedang merombak senyawa organik di dalamnya sebelum benar-benar berubah ataupun diubah menjadi gas metana. Kemudian kami juga memiliki persentase untuk efisiensi dari biogas itu sendiri dengan cara membandingkan hasil biogas dengan substrat ataupun limbah cair tahu yang sudah kita dapatkan dengan cara 786 mili biogas dibagi dengan 3000 ataupun 1 liter ataupun 3 liter substrat dikali 100%, sehingga kita mendapatkan 26,2% untuk efisiensi dari biogas yang kita dapatkan dari 3 liter substrat limbah cair tahu. Kemudian sebagai data sekunder, kami membandingkan biogas dengan gas LPG, di mana gas LPG berasal dari fosil. Kemudian analisisnya adalah kandungan metana 62%, yaitu 487,32 mili pada biogas. Energi biogas yang dihasilkan adalah 2,8 kilokalori dengan 1171,52 kilojoule. Dan jika dibandingkan dengan LPG, energi LPG dengan volume yang sama itu memiliki energi yang cukup tinggi dan sangat berbeda dengan biogas, yaitu 20,2 kilokalori. Sedangkan efisiensinya setelah dilihat kembali biogas itu hanya 13,86% terhadap LPG. Namun, meski nilai kalori lebih rendah dari LPG, biogas ini bersifat gratis dan mereduksi polusi lingkungan secara signifikan. Oleh karena itu, biogas ini adalah bentuk bagaimana caranya kita untuk mengelola suatu limbah yang tadinya tidak berguna dan bahkan memiliki efek mungkin negatif bagi lingkungan. Kita bisa menggunakannya kembali untuk biogas. Kesimpulan, limbah cair tahu memiliki potensi yang besar sebagai substrat biogas. Proses fermentasi anaerob selama 7 hari menghasilkan efisiensi volume sebesar 26,2%. Pemanfaatan limbah ini mampu menurunkan tingkat pencemaran lingkungan. Biogas adalah alternatif energi berkelanjutan yang mendukung ekonomi sirkular bagi industri tahu. Konversi cair tahu menjadi biogas
dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Namun, untuk perubahan yang signifikan dibutuhkan skala yang besar. Saran. Sarannya adalah mengembangkan reaktor dengan menggunakan bahan yang lebih kuat, menambahkan barometer sederhana sebagai pengukur tekanan, karena pada rangkaian sebelumnya kita tidak menggunakan pengukur tekanan sama sekali, dan kemudian meningkatkan kapasitas limbah yang dapat dikonversi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata dan juga mohon maaf bila ada penyampaian yang tidak jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.